ditunaikan ibadah haji dan umrah di salah satu aujuhin dengan 3 cara. Ifradun, pertama haji ifrad, di ayyahujja sama yaktamira. Haji ifrad itu adalah hendaklah ia melakukan ibadah haji kemudian baru ibadah umrah. Wa tamattu', dan yang kedua cara tamattu' bi ayyak tamira summa yahujja. Tamattu' adalah hendaklah ia mengerjakan umrah terlebih dahulu, summa yahujja, kemudian barulah dia melaksanakan ibadah haji. Wa qiranun, dan yang ketiga haji qiran, bi ayyuhima bihima ma'an. Qiran adalah ihram sekaligus untuk haji dan umrah. Wa afdaluha ifradun in i'tamara ammah. Yang paling afdal adalah sistem ifrad jika umrahnya dilakukan sebelum musim haji berikutnya. Summa tamattu', kemudian tamattu'. Wa ala kulli minal mustamatti' wal qarini damun illam yakun min hadiril masjidil haram wa hum min duni marhalatain. Kemudian sistem tamattu' bagi yang melakukan tamattu' dan qiran terkena kewajiban membayar dam jika bukan penduduk Mekah serta tempat yang kurang dari jarak 2 marhalah dari sana. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu sudah selesai tentang rukun haji. Di antara rukun haji yang 6, maka ada 2 pendapat tentang yang lebih afdal. Ada yang berpendapat al-hajju Arafah, afdalnya dari rukun yang 6 adalah Arafah. Tapi ada yang berpendapat tawaf ifadah. Kemudian rukun-rukun tersebut manakala ketinggalan tidak bisa diganti dengan dam. Maka oleh karenanya harus betul-betul diperhatikan oleh seluruh jamaah yang mau melaksanakan ibadah haji tentang rukun haji, jangan sampai terlewatkan. Tapi insya Allah kalau dari negeri kita ini selama masih dilaksanakan oleh Departemen Agama dengan bimbingan terutama KBIA yang muktamad, yang kuat dan tanggung jawab, insya Allah. Karena terus bimbingannya, kecuali kalau jalan masing-masing sendiri-sendiri. Kemudian dari ke-6 rukun tersebut, yang kedua adalah wasan suat tartib berarti berurutan. Tidak boleh yang dahulu dibelakangkan, yang belakang didahulukan. Yang terakhir tentunya adalah yaitu menggunting rambut setelah syahid. Kemudian sekarang peringatan dalam bab haji ini ada tata cara pelaksanaan ibadah haji, ada 3. Ada yang dinamakan haji ifrad, ada haji tamattu', dan ada haji qiran. Kalau bagi masyarakat atau bangsa kita Indonesia, umat Islam Indonesia, tergantung kepada keberangkatan. Kalau dia gelombang yang pertama, perjalanan
Katakan kalau di Jakarta atau di sebelah sini. Kemudian gelombang pertama langsung ke Madinah. Gelombang pertama dari Madinah baru menuju Mekah. Kemudian setelah itu berarti kalau dari Madinah ke Mekah dulu, dari Madinah ke Mekah, nyampailah nanti di Bir Ali, mulai bersiap-siap untuk berniat ihram, berpakaian ihram dan berniat untuk haji dan umrah. Sudah barang tentu di situ karena dia gelombang pertama, berarti dia pasti melaksanakan umrah dulu. Karena umrah dulu berarti tamattu. Kalau tamattu berarti kena dam, potong kambing. Nah, pulangnya gelombang pertama dari Jeddah. Kalau gelombang kedua dari Indonesia langsung ke Jeddah, berarti mikotnya berihram, ihram haji itu adalah di Jeddah. Kalau dulu ya laut, zaman perjalanan laut. Nah, berarti datang ke Mekah dia langsung ibadah haji. Kalau gelombang yang kedua, apalagi yang terakhirnya, tidak keburu umroh dulu dia. Berarti yang gelombang kedua dia hajinya haji ifrad, mendahulukan haji. Setelah tuntas ibadah haji, maka barulah jamaah tersebut melakukan umrah. Berarti dia dahulukan haji dari umrah, berarti ifrad. Dia tidak kena dengan dam. Itulah haji yang paling afdal adalah ifrad. Kalau qiran dibarengkan antara haji dengan umrah itu berbarengan. Nah, ini sekedar sepintas perjalanan untuk umat Islam atau jemaah haji Indonesia. Ada dua gelombang. Gelombang pertama start Jakarta langsung Madinah. Madinah udah dapat termain di Madinah. Kemudian menuju Mekah sampai dengan Bir Ali. Disitulah mulai berniat untuk haji, berpakaian ihram dan berniat untuk haji. Kemudian dilaksanakan tentunya haji dan umrah. Umrahlah terlebih dahulu. Setelah selesai umrah tiba saatnya haji, barulah ibadah haji tamattu. Berarti gelombang kedua adalah ifrad. Para jamaah dimuliakan Allah sepintas itu. Kemudian berikutnya wa syurutut tawafi sittatun. Sekarang kaifiyat tawaf. Yang waktu dan bilang nggak usah sholat di masjid, saya kurang setuju oleh Tuhan. Kasihan, pokoknya berupaya aja dah. Ya. Berupaya aja, itu kan hanya anda. Ya mudah-mudahan dia husnudon lah kita dengan Allah ya. Dan dengan masjid, dengan urus masjid itu husnudon. Yang paling penting cerdas urus masjid. Memang penyemprotan itu penting. Di samping oleh kimia tadi, semprotan disinfektan tadi juga adalah semprotan dengan wangi-wangian supaya masjid itu selalu wangi. Mudah-mudahan tidak ada corona begitu. Umat Islam mudah-mudahan yang ikuti aturan-aturan Islam insya Allah selamat. Sekarang syurutut tawaf sittatun, syarat-syarat pelaksanaan tawaf sittatun itu ada 6. Ahaduha, salah satu dari yang 6 yaitu tuhrun atau toharat, bersih atau bersuci. Suci dari mana? An hadasin wa khabasin. Suci daripada hadas dan najis. Berarti sama saja ketika mau tawaf itu sama dengan mau sholat, karena mengelilingi Ka'bah. Ini pun hati-hati dan waspada. Informasi yang kita sampaikan dari media sosial, jangan sampai kita menyampaikan yang salah. Saya sempat mengingatkan teman, tapi teman masih ngelawan juga. Artinya jangan sampai
itu kosong sepi. Jangan itu. Itu kan sekeliling Ka'bah yang di lantai dasar sedang ada arti pembersihan. Gitu. Tetap tawaf ada, sebab kalau tawaf berhenti dunia berputar. Begitu dalam Islam. Apa namanya? Kalau berhentinya berputar dunia itu kiamat berarti. Jadi artinya jangan sampai mengatakan di Ka'bah sepi. Artinya pada dasarnya tawaf tetap berjalan di lantai 1, lantai 2 dan seterusnya. Hanya di bawah beberapa saat ya sedang dibersihkan, sedang dirapikan. Kemungkinan tadi khawatir ada corona macam-macam lah gitu kan, kewaspadaan itu sah-sah saja. Nah, jadi habis dicoba nanti dibuka lagi gitu. Dan kemungkinan yang di center pada waktu itu pas lagi imam berarti dibersihkan, langsung dikirim, di share. Tuh di Ka'bah gitu, sepi katanya. Padahal di dalam masjid penuh, di lantai 1 dan 2 juga penuh tetap yang bertawaf. Karena diakui bukan hanya oleh umat Islam, non muslim pun mengakui tawaf itu adalah memperpanjang umur dunia. Kalau sudah selesai tidak ada yang tawaf sama sekali, berarti berputar di dunia ini berarti kiamat. Masih lama, ya, masih jauh. Tapi tanda-tandanya memang sudah ada, tanda-tanda yang kecilnya sudah ada, sudah banyak. Ya. Ini artinya peringatan bagi kita. Kita nggak bakal merasakannya. Yang merasakan dasarnya bakal kiamat hanya orang-orang kafir. Orang muslim semuanya dikemas oleh Allah nanti. Tidak ada satupun orang yang muslim yang mukmin itu merasakan dasarnya kiamat. Sudah dikemas terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah, dari 6 syarat tawaf ini yang pertama tadi katanya suci dari hadas dan najis. Najis yang paling rentan, bukan najis yang dari jauh, justru najis dari badan sendiri. Makanya hati-hati ketika kita buang air kecil, buang air besar, istinjanya yang benar. Makanya sampai ada istinja air kecil itu istibro. What the meaning is istibro? Mana istibro? Istibro itu setelah berjalannya pembersihan pipa itu kalau laki-laki, maka sambil diurut-urut sambil istibro berleher. Berapa kali? 3 kali. Maksudnya apa? Maksudnya untuk menuntaskan, menekan supaya air-air yang masih ada di tengah perjalanan metuk semua, bersih itu semua. Itu pun kadang-kadang hati-hati makanya. Begitu kita kencingnya harus benar. Kencingnya adalah jongkok, bukan kencing berdiri. Justru kalau kencing berdiri itu menurut hadis Rasulullah itu tidak mudah untuk tuntas. Yang penting ada agak jongkok. Nah, jadi ketika kadang-kadang ketika kita udah berdiri, kadang-kadang ada rasa keluar lagi, ya cuci lagi. Terutama biasanya itu yang mengalami ya agak kelainan dalam proses buang air kecil itu. Mungkin ada unsur kurang sehatnya gitu. Nah inilah makanya kaitan dengan najis yang paling dekat dengan kita adalah memang air kencing. Najis yang udah keluar, kalau yang masih di dalam nggak usah dipaksa. Nah, juga termasuk buang air besar, ya, atau BAB itu juga perlu hati-hati, jangan sampai masih ada najisnya. Kaitan dengan hadas, nah, ini perlu ngaji itu. Jadi kalau kita berangkat ibadah haji, kekeh berpegang teguh kepada mazhab Imam Syafi'i, itu agak susah. Sebab kalau begitu kita tawaf pasti mau tidak mau kadang-kadang bersentuhan. Mungkin kaki kita bersentuhan dengan kaki orang lain, yang perempuan lain, kan campur ketika tawaf itu keliling kita. Atau mungkin juga dengan
nomor 1 ini suci dari hadas. Hadas kecil artinya wudu, berarti sampai ke sana karena kita sudah memahami madhab lain, berarti madhabnya ikut madhab Imam Malik atau madhab Maliki. Madhab Maliki bersentuhan laki perempuan tidak batal, kecuali satu madhab Hambali mengatakan kalau timbul syahwat. Imam Maliki lamastum di situ artinya jama'tum, yang batal adalah bersetubuh atau berhubungan. Makanya di sinilah barangkali para jamaah kita jangan sampai mengklaim bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah hanya Imam Syafi'i. Imam yang 4 Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, keempat-empatnya adalah ulama-ulama madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya berbeda di furu'iyah tadi. Imam Syafi'i bersentuhan itu laki perempuan batal, Imam Maliki mah agak batal. Jadi makanya ketika tawafah mau tidak mau kita bermadhab kepada Imam Maliki. Sebab kalau asal batal berwudu, kapan mau selesai tawaf kita? Nah, sedangkan kalaupun perhitungannya banyak, baru dapat 6 kali bersentuhan, berarti yang ketujuhnya kita harus keluar dulu, berwudu dulu, baru melanjutkan yang ketujuhnya. Misalnya tidak diulang dari satu lagi. Walaupun ada yang berpendapat diulang dari satu lagi, tapi pendapat yang kedua ini lemah. Jadi kalau batalnya daya putaran yang ketujuh, berarti yang ketujuh saja yang diulang. Ini pun tidak gampang, kita cari airnya. Nanti kemana cari airnya untuk berwudu? Walaupun ada orang berjumlah. Kalau pas batalnya di tengah-tengah dekat Hijir Ismail misalnya, di tengah-tengah mana berjumlah, keluarnya setengah mati kita. Nah makanya disinilah perlunya memahami madhab atau pendapat ulama demi ulama. Ini yang pertama para jamaah. Sementara seperti itu, wallahu a'lam, nanti kalau ada yang membahas bukan seperti itu, kita terima saja mana maunya itu. Kemudian wasaniha, dan syarat tawaf yang kedua, satrun di auratin qadirin, menutup aurat bagi yang kuasa atau mampu menutupnya. Nah ini yang paling rentan kagak nutup aurat itu justru laki-laki. Kalau perempuan paling, kalau dari jamaah kita ya dari Indonesia, alhamdulillah kalau perempuan itu memang luar biasa, sampai sibuk cari sarung tangan. Padahal aurat perempuan itu, kalau cerita aurat ya, aurat perempuan itu kata Imam Syafi'i sampai kuah ini, sampai 2 pergelangan tangan. Artinya telapak tangan dan punggungnya boleh kelihatan. Tapi karena ibu-ibu itu dua-dua teliti dari KPIH, dari para ustaz pembimbingnya, sampai cari sarung tangan, ya silakan. Kemudian kalau pakai sarung tangan nanti harapannya mungkin tidak ada bersentuhan lagi, karena seluruh tubuh tertutup kecuali muka saja. Padahal kan sebenarnya kecuali muka dan 2 telapak tangan. Cerita telapak tangan plus dengan punggungnya. Nah, jadi justru yang rentan akan nampaknya aurat laki-laki. Apalagi yang punya badan namanya gemuk. Kadang-kadang pakaian ihram itu membleh ke bawah. Jadi kadang-kadang di bawah pusat itu kelihatan kadang-kadang. Baik dari kita Indonesia atau kadang-kadang teman-teman kita dari negeri lain kadang-kadang. Kalau dia bapaknya enggak rapi, makanya Indonesia mah alhamdulillah sampai disiapkan juga dengan ikat pinggangnya, gitu kan. Betul-betul itu. Ada supaya jangan sampai merosot ke bawah, di bawah pusat. Kalau pusat kelihatan berarti itu adalah nampak aurat. Nah itu jadi kalau nampak aurat berarti batal tawafnya. Ya sama dengan sholat. Kalau nampak aurat maka batal sholat. Maka sehingga dalam ilmu fikih kaitan dengan namanya aurat dalam sholat misalnya, andai kata kita lihat teman kita, kata Sunan Taufik, apabila kita lihat teman kita sedang sholat lalu
ketika ruku atau ketika sujud atau ketika apa saja nampak auratnya, maka kewajiban kita untuk mengingatkan, memberitahukan, memberitahukan. Waktu sholat biarkan saja dulu, tapi habis sholat kita beritahukan bahwa sholat Anda kelihatan auratnya. Biasanya kan kalau yang pakai celana panjang, mohon maaf, rata-rata kan celana panjang zaman sekarang nggak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu kan celana panjang itu kan di pinggang, benar-benar di pinggang, bahkan agak tinggi. Sekarang mah di pinggul. Begitu dia ruku nanti itu ruku. Nah, kelihatan di belakang tuh. Nah, di sini. Ini aurat itu. Maka itu ketika tawaf kalau kelihatan aurat atau sholat, maka sholatnya dianggap tidak sah. Dan kita punya kewajiban untuk mengingatkan, ya, mengingatkan supaya dia diulangi lagi sholatnya. Ini tidak gampang. Ingatkan teman walaupun teman tidak gampang. Apalagi kalau kita orang yang nggak kenal. Tapi tetap kewajiban. Nah, kaitan dengan tawaf pun menutup aurat, ya. Makanya tadi saya katakan bagian bawahnya itu diikat betul pakai ikat pinggang kita. Tapi qadirin kata bagi yang mampu menutupnya. Walau zalabihi jaddada wa bada ala tawabihi. Jika di tengah-tengah tawaf itu hilang salah satu dari dua tadi, ketika tawaf berjalan hilang salah satu dari dua, mana salah satu dari dua? Pertama misalnya batal wudhu atau terbuka aurat, maka menyempurnakan kembali dan boleh meneruskan tawafnya sekalipun hal itu disengaja dan telah lama berselang. Nah, jadi dia kalau ternyata batal salah satunya saja, misalnya apa tadi aurat kelihatan atau batal wudhunya, maka di sini diungkapkan menyempurnakan kembali dan boleh meneruskan tawafnya. Nah, sekalipun hal itu tidak sengaja dan telah lama berselang, ada disempurnakan berarti jadi batal tawafnya. Di putarannya ketika tadi batal tadi ketika kelihatan aurat. Kalau misalnya di putaran yang kelima berarti cepat berwudu. Kalau memang batal kentut misalnya karena kentut itu batal, kecuali ada orang yang mengatakan tidak batal, terserah aja. Kalau bapak mau ikut, saya mau nggak ikut. Kalau sholat kentut batal, ya. Apakah kedengaran oleh orang atau tidak, yang penting jelas itu kentut batal. Nah, jadi berarti kalau putaran yang kelima yang batal, berarti kalau kita sudah berwudu tinggal melanjutkan putaran kelima, keenam dan ketujuh, artinya meneruskan, tidak kembali ke satu. Wasali suha, dan kan syarat tawaf yang ketiga niyatuhu ay at-tawaf ini istaqamna di alam yashmaluhu nusukun kasairil ibadat wa ila bahya sunnatun. Syarat tawaf yang ketiga adalah niat tawaf untuk yang dikerjakan sebagai ibadah berdiri sendiri, bukan termasuk rangkaian rukun nusuk atau rukun ibadah haji. Sebagaimana kewajiban niat pada ibadah-ibadah yang lain, kalau bukan sebagai berdiri sendiri, niat hukumnya sunnah. Jadi kalau banyak tadi niatnya niat untuk tawaf untuk umroh, niat tawaf untuk haji, dan niat tidak ada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Wa rabi'uha rukun. Syarat tawaf yang keempat adalah bad'uhu bil hajaril aswad, dimulainya dari hajar aswad, muhadiyan lahu bi mururihi bi badanihi ay bi jami' syaqihil aisar. Tegasnya memulai tadi dari hajar aswad, lurus dengan hajar aswad tadi dengan posisi badan belahan kiri badan bersejajar dengan dia atau dengan hajar aswad waktu berjalan mengelilingi Ka'bah.
Berarti kita mulai dari sini. Dan posisinya kalau kaki kita begini sekedar hanya berikhtilam saja. Nah, kalau umpamanya mau menghadap masih dibolehkan pertamanya. Tapi begitu udah jalan, posisi Ka'bah harus selalu berada di sebelah kiri. Makanya kalau sedang tawaf benar-benar mencium hajar aswad itu nggak bisa. Kalau tawaf tadi apa tawaf rukun, apa tawaf wajib, atau tawaf sunnah, tetap nggak bisa. Sebab kalau namanya mencium Ka'bah itu pasti badan kita bukan mengiringkan Ka'bah, bahkan menghadapi Ka'bah. Makanya ada saya baca di fikih lain, ya di fikih lain, boleh saja kata ketika kita mencium masuk di duduk mencium, tapi kaki mah tetap begini kata. Susah juga itu pikir-pikir. Ini kaki posisinya katanya harus tetap seolah-olah mengiringkan Ka'bah. Kalau sedang tawafnya sedang tawaf rukun misalnya, kalau tawaf ifadah, ini masuk begini. Oh begini aja udah susah, apalagi begini gitu kan. Kaki tetap begini, ini sekedar masuk kepala ke dalam. Kita sudah masuk ditarik-tarik dari belakang. Haji, salah, haji katanya. Tarik-tarik gitu. Makanya kalau sedang tawaf rukun atau tawaf sunnah tidak mungkin itu untuk mencium Ka'bah itu. Makanya kalau tidak dapat cium Ka'bah udah nyium suami aja dah. Nyium suami kan sama dengan nyium hajar aswad. Jadi kembali ke kaitan dengan ini. Jadi syaratnya ketika kita tawaf berarti Ka'bah selalu berada di samping kanan atau di samping kiri kita. Yaitu warabiha badul di hajaril aswad, mulai dari hajar aswad. Kalaupun turunnya misalnya ada yang turun kebetulan datangnya dia dari belakang hijri Qom Ibrahim misalnya, tidak mengapa. Tapi putaran itu belum dihitung. Bisa saja kan orang turun nggak persis dari dekat hajar aswad, lurusan hajar aswad. Ya. Tapi turunnya misalnya ada orang yang turunnya dari sini, misalnya ada sini, langsung ke sini nggak kemungkinan nggak keburu. Bahkan dia di sebelah sana dan pintu sebelah sana turun tuh jamaah. Terus ini belum dihitung. Berarti pas lurusan hajar aswad barulah dihitung dari situ. Itu putaran yang pertama. Kalau sudah mulai putaran pertama, Bismillahirrahmanirrahim, berangkat selalu berada di sebelah kiri kita. Itu hajar aswad tadi, di hadapan Ka'bah tadi. Kemudian disunahkan bagi laki-laki katanya, kalau memungkinkan itu tidak terperjugalan, disunahkan dari hajar aswad setar sampai ke dekat Qom Ibrahim itu agak lari sedikit, agak kecil. Nah, tidak jadi agak-agak kayak lari kecil gitu, disunahkan. Tapi ini juga tidak bisa kebayang kalau suasana yang ramai. Boro-boro ngencet begitu kita jalan aja udah ribet luar biasa. Nah, sehingga kadang-kadang bikin kereta-keretaan ya, supaya lancar. Saya lihat di TV itu ternyata hampir rata-rata gitu. Kelompok itu dia udah bapak-bapak di sebelah sini lagi bapak-bapak, ibu-ibu dan yang kuat-kuat laki-laki di dalam. Ini berpegangan pundak. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Akhirnya begitu orang mau keluar dia kadang-kadang melotot dia. Karena habis tembus gitu. Kalau tembus, ditembus putus ini. Kalau putus ketinggalan. Kalau putusnya setengah masih mendingan. Kalau putus 2 orang, umpamanya karena dia lengah banyak, ditabrak orang, hanya putus, ketinggalan tuh 2 orang, bisa hilang itu, bisa hilang. Makanya di situ barangkali harus lihat kita ibadah haji ini ibadah yang fisiknya cukup gitu. Kalau letoy-letoy memang agak berat. Nah itu para jamaah, jadi kembali kaitan syarat tawaf yang keempat ini adalah dengan posisi tadi belahan kiri badan bersejajar dengan Ka'bah tadi waktu berjalan atau waktu mengelilingi Ka'bah. Kemudian wasifatul muhadati ayyakiba bija
hadis yamani bihaitsu yasiru jami'ul hajari an yaminihi summa yanbiya. Cara mensejajarkannya adalah cara mensejajarkan dari kiri kita tadi katanya, berdiri di samping Hajar Aswad pada titik lintasan garis lurus dengan rukun Yamani. Kan di belakangnya kan rukun Yamani. Di belakang adalah ada rukun Yamani. Jadi kita tawaf itu berakhir di rukun Yamani. Nah, kalau ini baru rukun Hajar Aswad. Jadi sekira seluruh Hajar Aswad tadi berada di sebelah kanannya, kemudian niat tawaflah mulai dari situ niatnya. Di situ setelah kita turun dari sini, ini katakan rukun Yamani, maka sini ada sudut sini ada rukun Hajar Aswad. Dari sinilah kita mulai niatnya. Ini kadang-kadang kalau nggak diingatkan bisa jadi lupa itu. Mainnya kejar keliling-keliling aja lupa dengan niatnya. Kemudian wafo bisuha, syarat tawaf yang kelima ja'lul baiti an yasari marot tilqa'a wajhi. Syarat yang kelima membuat posisi sehingga Ka'bah berada di sebelah kirinya di waktu berjalan menghadap ke depan, menghadap lurus tapi posisi sebelah kiri. Tadi kalau yang keempat kan memulai dari Hajar Aswadnya. Intinya yang kelima ini justru adalah memang selama keliling tetap posisi Ka'bah berada di sebelah kiri kita. Ya walaupun perjumlaan makanya terus melingkar terus, keliling terus. Kaitan bacaan semuanya tidak ada yang wajib, semuanya adalah sunnah. Bahkan kalau saya mengikuti tausiah atau kajian dari Ustaz Adi Hidayat, yang tasbih itu hanya sampai Maqam Ibrahim. Dari situ makanya lebih baik bebas aja berdoa dengan bahasa kita. Jadi itu dari mulai setelah Hajar Aswad, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, sampailah itu doa yang itu sampai ke Maqam Ibrahim saja. Lewat Maqam Ibrahim pun terus doa. Silahkan mau minta apa bebas pakai bahasa masing-masing, doa masing-masing aja. Begitu. Karena setelah ada mustajabnya doa, makanya salah satu mustajab doa mudah diijabah apabila kita paham apa yang kita mintakan. Jadi makanya kalau yang sebelah sini dari yang sebagai benar tentu minta jodoh boleh. Yang sebelah sini ya masih single gitu kan. Ada kemungkinan minta apa gitu. Nah itu begitu. Jadi tidak terlalu ditekan-tekan amat karena doanya tidak ada yang wajib ya, dan tidak ada kata bidah lagi gitu ya. Jangan main bidah-bidahkan aja. Kemudian wasadisuha, syarat tawaf yang keenam, wa yadamu man qabbala hajari ayyukirra qadamaihi bimahaliha. Ini yang tadi saya katakan, wajib bagi orang yang mencium Hajar Aswad ketika sedang tawaf nih, maka wajib apa saja? Wajibnya adalah telapak kakinya tetap pada tempat semula sehingga berdiri tegak, karena di waktu menciumnya itu adalah kepala masuk ke daerah bagian ke dalam daerah Ka'bah, Hajar Aswad tadi. Kaki harus tetap. Sedangkan saya sendiri waktu pernah satu kali mencium itu bukan waktu tawaf sunnah apalagi tawaf wajib atau rukun. Itu mah yang tawaf sunnah yang bebas itu pakai celana biasa. Itu badannya di atas ada orang, di dalam jumpitan orang ramai gitu. Makanya nggak bisa ramai. Begitu udah kita mencium aja udah pada narik-narik dari belakang, maka posisi kaki sudah nggak tahu gimana. Boro-boro pikirkan tadi saya katakan posisi kaki tetap begini,
Tapi begini aja udah kebayaan langsung kepada berebutan karena ingin bergantian. Orang pun pada mau gitu. Karena imbak kepada Rasul. Kata Sayyidina Umar, demi Allah sampai ini batu. Tapi karena aku lihat Rasulullah mencium, aku cium. Nah, itu Sayyidina Umar. Jadi makanya ketika cium itu lihat suasananya. Kalau mau tadi berjubelan, ya kita udah ganti orang lain gitu. Sama dengan di Raudhah itu. Ini di Raudhah ya Madinah. Raudhah itu kan termasuk tempat mustajabnya doa Madinah di Nabawi. Kalau udah kita doa yang sudah kita mintakan sudah selesai, udah keluar ganti orang lain. Ini mengedekul aja terus di situ. Padahal orang mau juga. Akhirnya, nah udah nanti dilangkain orang segala macam. Nah, makanya udah sudah selesai tuntas hajat kita, sudahlah kita keluar bergantian dengan orang yang belum kebagian. Sama gitu. Jadi kalau pos-pos yang basah itu gantian gitu Pak Jiwan. Ya, jangan mau terus aja mentang-mentang nanti masih kuat terus aja gitu. Nah, kayak tadi. Kemudian tadi yang berikutnya yang berkaitan dengan syarat yang keenam wasa disuha kaumu sab'an yakina. Adanya tawaf itu sab'an yakinan, 7 kali yakinan, dengan yakin tidak ragu sudah nyampe 7 putaran. Walau fil waqtil makruhi, walaupun dalam waktu yang dimakruhkan, fa in taraka minha syai'an wa in qala lam yuhjibuhu. Nah, kalau kurang walaupun hanya sedikit, maka tawafnya belum dianggap cukup. Baru nyampe kata-kata tadi ke sini, ke apa namanya, ke rukun Yamani. Nah, rukun Yamani tadi sebelah sini, rukun Yamani, rukun Hajar Aswad. Sudah berhenti, sudah mundur, berarti masih kurang tuh, maka belum dianggap cukup. Untuk sampai ke titik sini, baru keluar putar ke sini menuju belakang makom Ibrahim untuk melaksanakan sholat sunnah ihram. Sholat sunnah tawaf ya. Nah, gitu. Kadang-kadang sholat sunnah tawaf ini enggak pas, yang penting ke belakang. Satu, yang kedua yang penting habis tawaf adalah sholat sunnah 2 rakaat. Nah, waktu saya kemarin dengan Ustaz Yana nggak putar ke sini kan gini. Kalau ini rukun Yamani, ini rukun Hajar Aswad, ini kita kan sebelah sini. Sekarang makom Ibrahim kan di sini. Kudunya mah ada sini, udah sampai sini, ke sini sholat bisa. Sunnahnya sholat itu di belakang makom Ibrahim. Jadi kalau kita sholat di belakang makom Ibrahim berarti dapat 2 sunnah. Sunnah pertama sholat sunnahnya, kedua tempatnya di belakang makom Ibrahim. Kami kemarin begitu udah sampai sini ke belakang aja, karena mau menuju ke sini perjalanannya berjumlah. Nah, udah, yang penting mundur aja. Nah, keluar dari arena perjalanan. Jangan over. Mantap aja main takdir aja di situ. Padahal orang sedang berlalu-lalang, ketabrak nanti. Pokoknya mundur, cari tempat yang lebih memungkinkan untuk ruku dan sujud. Jadi kembali para jamaah, ini mengingatkan nostalgia bagi yang sudah, mengingatkan bagi yang belum, supaya penasaran gitu. Gimana, apa ya susah ini tawaf, ya lumayan ya. Tapi kadang-kadang ya tergantung ke niat kita. Insya Allah kalau niatnya kita benar-benar bertamu ke rumah Allah, insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Ya, kata Allah, "Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa orang yang benar-benar niat takwa kepada Allah, ada makhrajnya, ada solusinya, ada jalan keluar, ada jalan. Keringanan. Itu juga hati-hati, jangan kekeringan ketipu lagi oleh calo. Kan banyak calo, ada lagi banyak calo itu yang ayo banyak. Kadang-kadang calo ini baik luar biasa, nggak ada rebut tawar harga dulu, nggak ada. Pokoknya ayo bimbing dia udah. Apakah dia orang Banjar, apakah orang Madura, apakah orang mana, pokoknya orang Indonesia banyak. Nah, udah selesai kita mampu mencium
ditarik itu, ayo silakan sholat dulu bareng. Oh baik, bagus, oh luar biasa, jempol. Sudah, makin bawa ke belakang, ternyata dia Pak Oga 500 real. Ada teman saya 500 real. Coba kalikan. Kalau 500 kali 4.000, kalau 4.000 misalnya kita bulatkan 5 kali 4 berarti berapa? Luar biasa itu Pak. Waktu itu 36 kalau masalah zaman saya. Jadi kalau nggak dikasih, memang dia mendapatkan kenikmatan yang sangat cium, sangat senang sekali. Pertama teman itu ngobrol-ngobrol dengan menceritakan senang bisa mencium ajar asfal yang begitu berat memang, karena ada yang membimbing, ada yang menggaitnya tadi. Kedua dia bercerita tentang tadi 500 real tadi mintanya tadi. Ada sampai berebutan harga di situ. Dan ini makanya hati-hati dan waspada, ya. Jadi di sini barangkali berjamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan 6 tadi syarat melaksanakan tawaf. Wa sunna ayat tadiya taiful istilamil hajaril aswad biyadihi. Nah, sekarang sunnah dalam tawaf apa di antaranya? Sunnah mengawali tawaf itu dengan menjamah hajar aswad. Menjamah hajar aswad memakai tangan. Menjamahnya setiap kali putaran, lebih-lebih pada putaran yang ganjil, mencium hajar aswad dan meletakkan kening padanya. Ya, kebanyakan orang yang disunahkan itu kasih ini kan hajar aswad. Orang mah kebanyakannya raba-raba ininya doang, dinding Ka'bahnya. Kalau dinding Ka'bah mah gampang, asal putar keliling, lama-lama putar makin dekat ke Ka'bah itu. Ini aja yang banyak orang sambil nangis-nangis sambil memegang kata bersandar ke Ka'bah tadi. Bahkan tidak sedikit ini sorban dia, kalau dia bahas ke sorban dia atau kain ihram dia digosok-gosok. Ya wangi lah, memang itu disemprot terus Ka'bah itu. Tapi yang dimaksudkan sunnah di sini adalah menyentuh, mengusap Ka'bah, atau apa namanya, hajar aswadnya. Makanya beberapa sini wasilamin hajari. Pertama istilam dulu. Istilam itu tadi melambaikan tangan tadi. Karena kita kan jauh, jarang yang dekat. Kemudian lama-lama tiap putaran disunahkan adalah apa tadi? Disunahkan adalah untuk mengusap hajar aswad, bukan sekedar istilam saja. Nah, artinya istilam itu adalah ketika mau mulainya, begitu kita mau mulai Bismillahirrahmanirrahim, langsung kita berangkat jalan. Nah, hampir mau berakhir putaran disunahkan lagi sebenarnya tadi. Tapi mana mungkin kita mana bisa tiap putaran ingin menyentuh itu. Tentunya ini bagi orang-orang yang melakukan tawaf di kala suasana yang memungkinkan. Wa bil autari akadun au yuqabilahu wa yata'ajabahu alaihi. Kemudian mencium hajar aswad dan meletakkan kening tersebut. Sunnah menjamahnya tadi yaitu di dukun Yamani memakai tangan lalu tangan itu diciumnya setelah disentuhkan tangan. Kalau ini nggak bisa, berarti cukup beristilam saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, hanya gitu aja. Kebanyakan itulah. Terutama kita dari Indonesia nggak mampu untuk sampai mencium hajar aswad. Jadi cukup dengan istilam, sama saja pada anak-anak. Apa artinya Bapak dan Ibu Saudara, kita dapat mencium hajar aswad tapi ngejahilin orang, ngikut orang. Nah, itu kan dolim juga, naudzubillah. Mengajar kerjaan sunnah tapi kita berbuat dolim. Kemudian berikutnya wa ayar maladakarun bin tawafatin salasil awali bin tawafin ba'dahu sa'yun. Sunnah pula bagi laki-laki pada 3 putaran yang pertama dalam tawaf yang dilakukan sebelum sa'i berjalan ramah
kayak sa'i. Sa'i kan gitu. Sa'i itu dari Sofa sampai ke lampu hijau ke tengah-tengah itu kan jalan biasa, jalan cepat. Nah, kemudian jalan biasa. Setelah itu baru agak cepat, sudah dekat lagi ke mana jalan biasa. Jadi ini tawaf pun sama, 1, bukan 1, 2 dan 3 disunahkan ada jamak bagi laki-laki. Itu pun kalaulah memungkinkan. Walau taraka ramana bi salasin ula bi salasin awal layak dihi bil baqiyah. Kalau tidak berjalan ramal, agak cepat tadi jalannya, langkahnya pendek berarti agak cepat jalannya pada 3 putaran pertamanya, maka tidak perlu dikotok pada putaran-putaran berikutnya. Kalau sudah tidak dapat, ya udahlah. Kemudian yusanu ayakrobut dakaru minal baik. Sunnah bagi kaum laki-laki mengambil tempat yang lebih mendekati Ka'bah selama tidak mengganggu orang lain atau terasa sulit lantaran penjugalannya tadi. Nah ini juga dikatakan sunnah juga ayakrobut dakaru minal baik bagi laki-laki. Kadang-kadang masih pandai perempuan Pak untuk sampai ke Ka'bah atau ke Hajar Aswad itu. Kadang-kadang kalau perempuan pada askar pun dia membantu juga menjaga supaya langsung. Laki-laki kadang dijaga, dihalang-halang terus. Nah, ini dapat jaga Allah di antaranya syarat-syarat tawaf dan sunnah-sunnah ketika dalam pelaksanaan tawaf. Yang terakhir, wa ayyusuliya ba'dahu ramadaini khalfal maqami Ibrahim bil hijri. Nah, yang terakhir sunnah apa katanya? Mengerjakan sholat 2 rakaat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim, kemudian pada hijr Ismail. Kalau di hijr Ismail kapan saja dapatnya, dapat 1 putaran masuk ke hijr Ismail boleh, ya. Nah, biasanya kalau sudah bisa mencium Hajar Aswad, bisa masuk ke makam ke hijr Ismail itu. Nah, kalau hijr Ismail itu kalau sudah ada masuk, biasanya jamaah yang sudah ada di dalam memberikan kesempatan kepada kita. Ya, pengalaman saya sendiri, begitu turun dari Hajar Aswad, mencok lempar ke hijr Ismail, langsung dia fadl haji, langsung dijaga oleh dia, dijaga pada jaga kita bisa sholat. Walaupun barangkali kesempurnaan rukuk sujudnya jauh sekali, ya, karena sangat berjubilannya luar biasa. Nah ini para jamaah dimuliakan Allah, barangkali urutan-urutan di antaranya ketika tawaf, sunnah tawaf, termasuk juga syarat-syarat